Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghasilkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan, saya hancurkan gitu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya, mesti kuat bilang kuat kaca. Gitu. Makanya contoh paling gampang tadi, dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan ya. Sementara ayam enggak, gue rame-rame itunya gitu. Sehingga ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita Nabi. Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya, itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, onta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa, ya bisa. Lahir dari batu, jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa. Jadi kalau Nabi ditanya, mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa. Karena Nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu hanya gampang itu, sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori terus. Karena kalau saya cerita uang pinter jenengan. Dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tak beri contoh. Nah ini supaya nanti kalau sampean suatu saat meninggal ketemu mungkar nakir itu tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya. Makanya ada cerita agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap Pak Rosidi. Tapi agama ini pertanyaan mungkar nakir dibocorkan semua kiai, itu nggak ditangkap sama mungkar nakir. Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan. Tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu mana buka Tuhanmu siapa, agamamu apa. Itu kan sudah dibocorkan. Tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal harusnya boleh. Maksudnya kalau menurut teori itu harusnya boleh kan. Mau pertanyaan mungkar nakir saja dibocorkan kan. Ya tapi kan nggak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terjadi nggak ujian kalau dibocorkan itu. Hanya agama ini begitu baik. Pertanyaan yang taruhannya surga neraka saja dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai nggak ditangkap sama mungkar nakir ya udah itu aja. Saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern monggo lah, tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama kalau ditanya kuat mana, ya terserah jenengan. Karena bisa saja kertas ini aku punya niat tak simpan di arsip nasional. Baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambahi, secara materi kuat gajah ya Allah. Tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan monggo. Nah, di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat gajah. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama. Berdasar logika berdasar logika. Nah akhirnya para nabi, para wali itu ditanya. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal ya. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal. Nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta?
Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan. Gitu. Karena para nabi cara berpikir gitu, melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama, sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga seketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Siapa Nabi Soleh ya bisa, sebenarnya bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi, coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya? Kan enggak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Bahwa para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir semua sahabat bingung nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin tuh nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak, wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu orang nggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat dia selalu berjalan. Normalnya api yang membakar di padang pasir, normalnya ya nggak ada air. Normalnya batu ya nggak mengeluarkan unta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.